Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Maaf ini agak silau, saya kurang bisa lihat ke situ. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini berdiri untuk memberikan beberapa masukan terhadap apa itu sebetulnya inovasi. Dan inovasi itu memang adalah sesuatu yang sangat penting dan yang akan saya terangkan dalam beberapa slide berikutnya. Ada beberapa slide yang memang sangat fokus kepada TIK dan inovasi. Itu mungkin akan saya tekankan di sini karena saya berada di Telkom University, di mana memang hal-hal terkait dengan TIK itu sangat sangat erat ya. Saya di sini memang mestinya bicara sebagai Ketua Dewan TIK Nasional atau Detiknas. Namun demikian presentasi yang saya berikan memang saya buat karena saya sebagai Direktur Utama dari PT Iltabiri Katama, adalah perusahaan yang saya pimpin sendiri, adalah satu perusahaan investasi, dan kehadiran saya dalam hal ketua tim pelaksana di Detiknas itu memang saya adalah wakil daripada sektor bisnis, karena Detiknas itu adalah satu organisasi multi stakeholder di mana ada wakil dari bisnis, dari pemerintah, dari akademia, dan juga dari LSM dan organisasi profesional. Lanjut. Nah, beberapa hal secara umum. Mengapa kita perlu fokus kepada inovasi? Karena kalau kita lihat ekonomi kita saat ini, kita memang mempunyai satu ekonomi yang mengandalkan pada terutama apa yang kita miliki saat ini. Itu ada beberapa hal, misalnya sumber daya alam, ada juga jumlah populasi yang besar yang semuanya ada keperluan mengenai konsumsinya, dan itu adalah tulang punggung daripada apa yang kita mempunyai sebagai ekonomi. Nah, apakah hal ini memang bagaimana kita lihat Indonesia ke depan, katakanlah 15 tahun mendatang? Seperti kita mungkin udah sering dengar, ada satu perusahaan konsultasi yang namanya McKinsey, mereka meramalkan bahwasanya Indonesia ini di tahun 2030 akan merupakan negara ke-7 besar di dunia ini dengan ekonomi ke-7 besar ya. Jadi PDB-nya paling adalah di posisi ke-7 besar di dunia ini. Saat ini kita berada di peringkat ke-16. Nah, menurut mereka dan saya kira semua pakar adalah sepakat dalam hal ini, kalau kita meneruskan sifat dan karakter ekonomi kita seperti saat ini, tidak mungkin kita akan mencapai itu. Kita harus mengubah ekonomi kita dari satu ekonomi yang mengenakan pada apa yang kita miliki, sudah miliki seperti SDA-nya atau juga jumlah konsumen yang sangat besar. Kita harus membuat satu ekonomi yang lebih mengenakan kepada pengetahuan dan inovasi. Jadi inovasi adalah satu karakter dari negara atau ekonomi kita ke depan. Nah, saya beberapa tahun yang lalu pernah hadir di acara APEC. Mungkin pernah ada dengan APEC, itu adalah Asia Pacific Economic Communities. Itu konferensinya diadakan di Bali waktu itu. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan beberapa kepala negara. Ada seorang yang menanyakan kepada kepala negara Chili, itu adalah satu negara di Amerika Selatan yang ekonominya cukup maju. Ditanyakan kepada beliau, karena Chili itu cukup terkenal di Amerika Selatan sebagai satu ekonomi yang memang sudah mengenakan kepada hal-hal yang berupa inovatif. Gitu. Jadi dia memang mulai dengan misalnya menggali mineralnya, dia merupakan salah satu industri terbesar untuk tambang tembaga, tapi dia telah mentransformasikan dirinya. Nah, ditanya apa yang paling penting diperhatikan untuk mentransformasi negaranya. 4 poin itu disebut. Harus investasi ke human capital, harus investasi ke science dan teknologi, terus harus membina dan mendukung inovasi dan kewirausahaan, dan harus meminimalkan kemiskinan. Nah, kalau human capital, hanya beberapa komentar, itu beda dengan human resources ya. Kalau kita lihat human capital, kita membandingkan dengan ya ada manusianya, ada kapitalnya. Apa maksudnya? Kalau kita melihat kapital tentu bisa ada pasang surutnya.
Dia bisa naik atau turun dari segi nilai. Begitupun juga dengan manusia. Jadi kalau kita lihat nilai manusia itu, kalau dia yang bersangkutan memang melakukan satu proses pendidikan, itu akan meningkat nilainya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak diberikan peluang untuk bekerja, untuk menerapkan apa yang telah dipelajarinya dalam masa pendidikannya, maka nilai manusia itu bisa turun. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh human capital. Kita harus menilai manusia itu dalam proses apresiasinya. Jadi apakah dia setelah dia belajar dia bisa bekerja dan dia bisa menambah pengetahuan dan pengalaman atau tidak. Dan itu adalah satu investasi, satu proses panjang. Begitupun yang kita lihat di poin kedua. Jadi seringkali di Indonesia itu kita mengeluh mengenai sains dan teknologi sebagai satu biaya. Itu mahal. Padahal sains dan teknologi adalah satu investasi. Jadi itu bukan satu biaya, tapi kita lihat itu sebagai satu investasi yang kita harus menantikan returnnya. Jadi harus ada pengembalian daripada modalnya. Jadi itu bisa dalam bentuk produk atau juga proses dan lain-lain. Yang ketiga, di situ ada kata kunci memang yang tema daripada keynote saya di sini adalah inovasi. Inovasi itu memang penting kita membina dan mendukung. Tapi kalau kita menyebut inovasi, langsung kita juga harus menyebut kewirausahaan. Itu dalam bahasa Inggris entrepreneurship. Jadi kalau kita katakan inovasi, jangan lupa inovasi itu hanya punya arti kalau dikaitkan dengan entrepreneurship atau dengan kewirausahaan. Kalau kita hanya sekedar menemukan sesuatu yang baru, maka itu sebaiknya tidak disebut sebagai inovasi tapi invensi. Karena tidak dicoba di pasar apa itu bermanfaat atau tidak. Kita menemukan sesuatu baru, oke, itu bagus, tapi kita tidak mencoba apakah itu berguna, bermanfaat buat kita di negara atau di dunia ini. Jadi itu bedanya di antara invensi dan inovasi. Yang keempat saya kira jelas, nggak perlu saya terangkan. Nah dalam hal ini itu juga seringkali perlu kita tekankan. Kita kalau mau melakukan inovasi, kita harus perhatikan yang saya sebut di sini sebagai 3T. Teknologi, untuk inovasi perlu ada teknologi jelas, perlu ada talenta, jadi ada orang yang berkemampuan, tapi yang penting yang sering terlupakan perlu ada toleransi. Nah itu apa artinya? Nah kalau kita hidup dalam satu masyarakat, dalam satu suasana kehidupan bersama di mana mengucap sesuatu yang berbeda dengan orang lain itu tidak dilihat sebagai satu hal yang positif. Itu akan susah kita bisa menemukan satu iklim di mana inovasi itu bisa berkembang. Inovasi memang selalu akan ada diskusi yang seringkali memang tidak semua orang sepakat. Dan itu tidak menjadi soal. Kita tidak harus memaksakan adanya kesepakatan di setiap langkah yang kita lakukan. Karena seringkali inovasi itu, dan itu saya akan terangkan lebih lanjut, banyak inovasi itu sebetulnya menghancurkan. Jadi itu ada seorang ekonom yang namanya Schumpeter dari Austria di abad ke-30 ke-40 tahun di tahun-tahun 40-an 30-an tahun abad yang lalu, beliau menyampaikan bahwasanya dengan kehadiran teknologi yang kita akan lihat di dunia ini adalah sifat ekonomi disebut sebagai creative destruction. Jadi kita mengkreasikan sesuatu tapi sekaligus dia juga menghancurkan sesuatu. Nanti saya kasih beberapa contoh lainnya. Lanjut. Saya kira saya sudah sebut ini semua. Lanjut. Ini bicara mengenai tadi slide sebelumnya sebetulnya hanya mengatakan tanpa ada inovasi susah kita bayangkan adanya pertumbuhan, dan tanpa itu tentunya kesejahteraan dan juga adanya daya saing itu susah sekali. Nah, di Indonesia ini sedihnya adalah bahwasannya anggaran litbangnya yang memang menjadi salah satu dasar untuk inovasi itu sangat kecil. Saya kira itu juga cerita lama, kita sudah sering dengar itu. Saya hanya ingin tekankan di sini hanya beberapa contoh. Memang mestinya kita mengeluarkan kurang lebih 2% dari PDB. Kenyataannya kita mengeluarkan saat ini mungkin kurang lebih 0,1%. Jadi hanya 1/20 daripada apa yang kita harus keluarkan itu kita keluarkan. Ini pembandingnya jelas di situ. Jadi ada beberapa angka yang saya tidak perlu sebut satu-satu. Juara dunia adalah Israel. Dia mengeluarkan 4,25%. Korea itu 3%, Jepang 3,5%. Jelas kita bisa melihat kenapa negara-negara itu inovatif. Karena dia memang berinvestasi ke situ. Jadi sebagian besar daripada PDB mereka masuk ke
penelitian dan pengembangan. Lanjut. Bagaimana kita harus melakukan inovasi ke depan? Nah, itu juga satu hal yang perlu saya tekankan di sini, dan ini sudah sering kita bahas dulu waktu masih pemerintahan SBY. Kita di Indonesia masih punya yang namanya Komite Inovasi Nasional. Disitulah kita promosikan bersama dengan, saya waktu itu salah satu anggotanya, kita promosikan dengan beberapa kementerian bahwasanya pelaksanaan daripada inovasi harus sebaiknya dilakukan melalui klaster. Saya kira program ini juga masih dilanjutkan di Kemenristek-Dikti. Saya yakin hasil daripada apa yang kita waktu itu kerjakan itu pasti dilanjutkan. Tapi maksud dan tujuan utamanya adalah inovasi itu, kalau kita mau melakukan itu dengan sebaik mungkin, sebaiknya kita melakukan lintas sektoral. Jadi perlu beberapa orang atau wakil yang memang berkepentingan untuk satu bidang tertentu, untuk satu proyek tertentu, dia harus duduk bersama dulu di awal. Yaitu adalah terutama universitas dan industri. Yang akan menggunakan inovasinya untuk menjadi satu produk atau proses, itu industri. Tapi seringkali karena mereka tertekan waktu atau biaya, apa yang mereka lakukan itu tidak terlalu merinci atau tidak terlalu dalam. Padahal untuk mencapai maksimalisasi daripada daya saing mereka atau hasilnya, mereka perlu adanya partai yang memang fokus pada penelitian dan pengembangan itu, terutama penelitian. Kalau kita lihat di luar negeri, seringkali memang ada simbiosis, ada sinergi antara industri dan akademia. Nah, itu yang seringkali di Indonesia belum kelihatan. Di Indonesia yang saya lihat itu kebanyakan orang yang melakukan riset di universitas, mereka lakukan itu karena memang mencari karirnya. Jadi dia tahu bahwasannya untuk menjadi profesor, misalnya pada satu saat dia harus punya beberapa poin, jadi beberapa makalah yang harus dipublish di beberapa majalah internasional. Jadi lebih ke situ daripada apakah yang dirisetkan itu bermanfaat atau tidak. Jadi itu satu hal yang saya lihat di Indonesia. Selain dari itu, industrinya daripada dia kerjasama dengan akademianya karena masalah ketakutan bahwasanya hakinya itu akan bocor kemana-mana, atau bahwasanya akademinya tidak bisa kerja tepat waktu, mereka lebih suka membeli sesuatu yang sudah jadi, membayar royalti seringkali dari luar negeri daripada dia kerjasama melakukan riset itu sendiri dalam negeri. Dan itu satu hal yang menurut saya sangat-sangat tragis. Itu tidak boleh kita lanjutkan kebiasaan ini. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat inovasi sebetulnya adalah ada beberapa jenis inovasi, dan di sini inovasi yang paling sederhana itu adalah bagaimana kita berinovasi untuk menurunkan cost. Jadi itu adalah inovasi yang didorong oleh mencari efisiensi. Nah, kalau kita sekarang di atas itu adalah, jadi itu produknya kurang lebih sama, tapi kita mencari inovasi bagaimana kita bisa menurunkan cost-nya. Jadi kita berkompetisi dengan pesaing kita dengan menawarkan satu produk sama, tapi kita mampu memproduksikannya dengan lebih murah. Itu tipe inovasi pertama. Yang kedua, kita kita bersaing dengan kompetisi kita melalui satu produk yang lebih baik. Misalnya kalau kita membuat mobilnya misalnya lebih cepat, lebih aman, lebih menyediakan ruang penumpang yang lebih luas, dan lain sebagainya, lebih irit bahan bakar. Tapi jenis mobilnya ya masih mobil di kelas yang sama. Nah, ini yang namanya incremental, karena kita tetap bicara mobil di kelas yang sama. Nah, itu dengan anggapan bahwasannya kita kalau berkompetisi ya pasarnya adalah sekian, kita bisa merebut daripada pesaing kita. Jadi itu yang disebut sebagai zero sum game. Jadi pasarnya sekian, kalau kita pintar kita bisa merebut pangsa pasar yang lebih besar, tapi kita sebenarnya tidak mengubah peraturan atau juga permainan daripada pesaingannya. Nah, yang ketiga itu yang memang agak berbeda. Itu disebut sebagai inovasi yang radikal atau yang disruptif. Itu sebetulnya kita menawarkan satu solusi yang sama tapi dengan produk yang berbeda. Saya kasih contoh. Pasti kita semua sudah pernah dengar mengenai Uber ya. Uber di Indonesia sudah masuk dan telah menimbulkan satu adanya keresahan di industri taksi terutama, karena mereka menawarkan satu solusi bagi seseorang
yang memerlukan adanya solusi terhadap transportasi pribadi. Jadi dia tidak mau pakai transportasi massal karena memang mungkin tidak ada sambungannya atau tidak ada waktunya karena itu lebih pelan. Jadi mencari solusi. Ya, solusinya bisa mencari taksi atau mempunyai mobil sendiri atau dia naik Uber. Nah, Uber itu bukan taksi. Nah, itu adalah sesuatu hal yang memang bisa disebutkan sebagai inovasi disruptif. Ya. Jadi dia itu menghancurkan, mengancam satu industri, tapi menawarkan satu solusi yang berbeda. Nah, itu adalah inovasi yang paling radikal. Mungkin itu beda ya, beda sekali. Lanjut. Nah, sekarang beberapa contoh. Sekarang saya langsung ke beberapa contoh. Jadi gimana inovasi dan inovasi kreatif? Saya kira kita semua sadar di sini bahwasanya industri kreatif di Indonesia itu cukup besar dan memang TIK itu selalu dilihat sebagai enabler daripada industri kreatif ini. Namun demikian, lanjut. Kita sudah, ini hanya beberapa angka saja, ini cukup besar. Jadi 7% daripada PDB kita di Indonesia itu dari industri kreatif. Lanjut. Nah, ini jenisnya, kalau kita lihat listnya itu yang terkait langsung dengan IT itu cuma 1%. Kebanyakan hanya hampir 80% itu dari 3 jenis. Itu kuliner dan busana dan handicraft atau kriya. Jadi itu 3 itu yang merupakan hampir 80% daripada omset daripada industri kreatif itu. Dan kalau kita lihat apakah mereka yang sudah misalnya UMK yang aktif di industri kreatif itu sudah inovatif sekali, ada iya tapi kebanyakan tidak. Kalaupun iya, mungkin masih dia di level 1, dia mau buat sesuatu yang baru, yang sama, tapi dengan cara lebih murah, tapi bukan dengan cara membuat lebih kompetitif, apalagi dia menggantikan ininya. Lanjut. Nah, ini di sini kelihatan R&D-nya memang di sini inovasinya. Jadi harusnya ada penelitian dan pengembangan dasar, itu terapannya langsung dia masuk ke pasarnya. Lanjut. Nah, ini sekarang yang tipe kedua, fokus kedua. Kita bicara beberapa patah kata mengenai kewirausahaan. Lanjut. 2 berdasarkan teknologi. Nah, ini yang pertama memang teknologi tinggi. Ini kebetulan satu bidang yang saya gemari dan memang yang saya fokuskan, itu mengenai pesawat. Jadi pesawat ini kita di Indonesia memang sudah punya industri sudah lama di Indonesia, di Bandung, PT DI saat ini namanya. Dan saat ini ada perusahaan swasta yang sedang mengembangkan satu pesawat terbang baru dengan 80 penumpang. Lanjut. Kita di situ memang melihat satu peluang di mana peluang itu bisa kita memenuhi satu keperluan di pasar, terutama di Indonesia dan sekitarnya, tapi juga di negara-negara di luar ASEAN, di mana kayaknya ada peluang dari segi pasarnya karena keperluannya tidak dipenuhi oleh penyedia produk saat ini. Lanjut. Ini pesawatnya. Lanjut. Nah, maksud dan tujuan saya adalah begini. Jadi kalau kita membuat satu perusahaan yang memang kental dengan teknologi tinggi ini, peluang-peluang yang ada untuk entrepreneur itu akan banyak sekali untuk berinovasi di sekitar itu. Karena kalau kita membuat induknya adalah pesawatnya, tapi bisa juga mobilnya atau sepeda motornya atau juga produk teknologi lainnya, misalnya kapal atau kereta api. Banyak usaha-usaha di Indonesia bisa berkembang karena dia akan bergandengan dengan prinsipal itu. Mengapa hal itu tidak terjadi di Indonesia saat ini biarpun kita sudah produksi mobil? Karena sesungguhnya prinsipalnya PT Astra itu adalah Toyota. Toyota adalah perusahaan dari Jepang. Jadi inovasi yang masuk ke Toyota itu kebanyakan didorong oleh ekosistem Toyota yang dia sudah punyai di Jepang dan bukan di Indonesia. Indonesia adalah bengkelnya, kita membuat produknya, tapi sebatas itu. Memang dia sudah datang dengan ekosistemnya yang itu kita tidak bisa salahkan mereka asalnya dari Jepang. Jadi kalau kita mau kita mau mempunyai inovasi yang berdasarkan teknologi lebih tinggi di Indonesia, kita harus berani mengembangkan, membuat prinsipalnya. Itu adalah perusahaan seperti ini atau misalnya membuat mobil, sepeda motor atau banyak produk-produk lainnya. Ini saya sebut hanya beberapa contoh. Lanjut. Nah, ini yang kedua.
Saya kira itu juga jelas. Jadi ini saya bicara lebih mengenai perusahaan yang kecil. Dia berkembang sebagai startup tapi juga fokusnya lebih kecil. Jadi ini lebih banyak didorong oleh IT seperti Gojek, Qref dan lain sebagainya. Saya kira itu jelas. Kelemahan Indonesia ini adalah, jadi ini juga sangat inovatif ya. Banyak yang menawarkan satu solusi yang masuk ke di ranah ya inovasi yang sebetulnya disruptif atau yang radikal itu. Seperti Gojek ya. Dengan adanya Gojek itu saya kira industri ojek yang tradisional itu sangat diganggu karena ojek itu bisa membuat banyak hal yang tadinya tidak bisa ditawarkan sebagai jasanya. Misalnya seorang ojek itu pengojek dia bisa bukan saja mengantarkan tapi dia juga bisa membeli barang atau dia bisa antri membeli karcis di bioskop dan sebagainya. Itu banyak jasa yang bisa ditawarkan. Lanjut. Nah itu yang tradisional saja. Di sini juga ada inovasi tentunya. Misalnya kalau kita punya konsep waralaba di Indonesia itu sebetulnya adalah adalah bisnis tradisional yang memang sudah ada. Dengan adanya inovasi, misalnya dengan adanya hal-hal bersifat IT itu juga bisa diberdayakan sehingga dia bisa bersaing, bisa menawarkan satu solusi, satu produk yang lebih menarik bagi konsumen. Itu banyak contohnya di Indonesia. Itu yang ketiga. Jadi menjadikan produk jasa berdasarkan tradisi dan budaya setempat. Lanjut. Nah ini yang terakhir. Saya mau bicara mengenai satu hal yang kita sebut di dunia ini sebagai open innovation. Nah ini adalah sesuatu yang di Indonesia belum banyak dikenal. Lanjut. Ya, apa artinya inovasi ini? Jadi open innovation ini adalah satu konsep di mana kita membuka proses inovasi dengan adanya interaksi dengan pengguna atau dengan kontributor secara kontinu. Apa maksudnya? Lanjut. Kalau secara tradisional, boleh dikatakan the lab is our world. Itu mungkin boleh dikatakan itu semboyan zaman dulu. Jadi kita mempunyai satu laboratorium, kita membuat riset, di akhir proses penelitian itu, inovasi itu kita coba. Jadi cukup lama kita tidak ada interaksi, kita tidak bisa cek. Nah kalau di proses inovasi terbuka itu, kita putar balikan semboyan itu menjadi the world is our lab. Jadi jadi laboratorium itu kita seolah memperbesar itu secara virtual. Nah itu kelihatan. Jadi dalam proses itu lebih sering kita cek dengan pengguna, dengan kontributor secara ya nanti saya kasih lihat bagaimana caranya. Dan hasilnya itu berbeda. Saya tidak katakan itu lebih baik. Kadang-kadang belum tentu lebih baik. Tapi berbeda, itu jelas. Lanjut. Nah ini ada 5 jenis. Dan ini kalau Bapak Ibu melihat ini, kita harus bedakan. Jadi ini urutannya memang dengan sengaja begitu. Yang paling di atas namanya crowdsourcing. Jadi itu kita melakukan langsung interaksi dengan user. Itu yang paling interaktif. Yang paling di bawah, kita tidak interaksi sama sekali. Kita itu melaksanakan yang namanya digital innovation mining. Jadi kita punya data banyak sekali, sudah ada di internet, dan itu tanpa diketahui oleh usernya, kita melakukan riset, dan itu sangat mungkin dilakukan. Memang perlu komputer yang punya tenaga yang sangat kuat, tapi itu yang sering dilakukan. Jadi kalau kita lihat yang paling atas itu, yang paling interaktif, yang paling di bawah itu yang paling pasif. Begitupun sifat daripada inovasinya atau risetnya, kalau paling atas itu lebih bersifat komunitas. Yang paling bawah itu lebih ke data. Kalau yang terakhir itu kita lihat di situ itu kita di situ melibatkan kita mencari solusi. Jadi lebih ke problem solving, di mana yang bawah itu kita lebih mengandalkan kepada pengetahuan yang sudah ada. Karena kita tidak secara interaktif mencari solusinya. Ya. Lanjut. Saya ingin menerangkan 3 di sini, karena yang paling atas saya kira itu jelas, kita berinteraksi dengan banyak sekali orang. Itu banyak perusahaan di Indonesia sudah baru mulai melakukan itu, melibatkan pengguna dalam hal inovasi. Yang paling bawah itu data mining, itu mungkin tema daripada big data ini. Kita memang bisa menggunakan data yang sudah ada di net sebagai base untuk melakukan riset tanpa diketahui komunitas. Nah, apa itu yang 3 di tengah itu? Jadi itu boleh dikatakan yang paling atas paling interaktif, yang paling bawah paling pasif. Tapi di antara itu masih ada jenis penelitian atau inovasi yang memang
merupakan langkah menengah gitu. Kalau yang namanya online research community itu adalah satu komunitas di mana kita mengundang orang-orang untuk menjadi bagian dari itu. Jadi tidak umum terbuka untuk semua orang, tapi kita mengundang. Kemudian dimoderasi, kemudian itu yang menjadi satu kelompok kerja yang lebih fokus. Jadi mereka mungkin dibayar, mungkin dia juga mendapatkan hasil lainnya atau dia dapat benefit lainnya. Dan itu beda dengan kita mengundang secara umum semua orang yang kita temukan dalam penelitian kita. Lanjut, yang namanya lead user. Nah itu di tengah mungkin ya. Jadi kalau kita memperhatikan di dunia ini, di setiap bidang itu selalu ada orang yang secara proaktif dia mendorong inovasi. Jadi mereka itu mungkin karena dia hobi atau dia memang pakar, dia punya semangat, dia mengambil alih seperti satu kepemimpinan. Itu kelihatan sekali di web, di internet. Jadi ada orang-orang yang memang dikenal sebagai pakar. Dia itu pakar di satu bidang. Banyak perusahaan sekarang sudah mulai kerja langsung dengan pakar itu. Jadi bukan saja bicara mengenai satu community, tapi satu community dengan satu leader. Leader itu memang kelihatan kalau kita melakukan riset di semua bidang. Misalnya di bidang kopi atau mesin kopi atau di bidang mobil, mungkin hanya untuk karburator, untuk banyak sekali itu ada banyak orang itu. Lanjut. Nah ini yang terakhir. Nah kalau netnografi itu sebetulnya adalah pembagian daripada internet itu lebih ke kelompok-kelompok yang memang fokus ke beberapa tema terpilih. Nah itu adalah misalnya tema-tema kultural, tema-tema urban, tema-tema bagaimana konsumsinya dan produk tertentu, itu ada. Jadi ada user group yang memang fokusnya hanya bicarakan hal itu. Untuk ya misalnya dia menukar pengalaman, dia mengutarakan aspirasi dan sebagainya. Nah netnografi ini sebetulnya ada kaitan dengan etnografi. Jadi kita memperhatikan kelompok-kelompok itu kan terbuka ya. Kita bisa mengambil informasi dari itu untuk belajar dari mereka apa yang sudah ada sebagai pengetahuan saat ini. Jadi mereka tidak dilibatkan dalam penelitian, tapi kita cuma memperhatikan mereka secara proaktif. Saya kira itu saja dari saya hari ini. Jadi sebagai kesimpulan, Bapak Ibu bisa melihat bahwasannya IT ini mempunyai satu peranan yang sangat terkemuka dalam banyak hal. Dan inovasi memang sangat penting untuk semua negara di dunia ini, karena kalau tanpa adanya inovasi, industri kita, ekonomi kita tidak mempunyai daya saing. Inovasi itu juga merupakan saudaranya daripada kewirausahaan. Tanpa adanya inovasi tidak ada kewirausahaan. Dan kewirausahaan itulah yang menjadi andalan semua negara ke depan untuk bisa berkembang dengan baik. Dan terakhir, kalau kita melakukan inovasi dan kita menggunakan IT, inovasi itu ada cara-cara yang non-tradisional yang belum kita begitu kenal di Indonesia, tapi itu di masa mendatang. Kalau kita membayangkan anak-anak kita yang sudah semuanya disebut sebagai digital native, mereka lahir dengan menggunakan alat-alat IT ini, mereka dengan sendirinya akan jauh lebih intensif menggunakan teknologi ini untuk segala aspek dunia, aspek kehidupan, untuk belajar, untuk dalam bidang kesehatan, di ekonominya, mereka interaksi dengan pemerintah di masa mendatang itu lewat IT, mereka nanti datanya itu di internet. Jadi bagaimana kita melakukan inovasi dengan cara yang tadi saya sebut itu. Jadi open source, online community, lead user, netnografi, dan data mining. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.